Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullahu khair bagi para sahabat-sahabat yang telah mendukung program dakwah kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga kami mengucapkan jazakumullahu khair atas dukungan dan partisipasinya baik moral maupun material. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kali ini kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan ingin menyampaikan sebuah tema, kiat-kiat untuk tetap istiqomah bil khusus setelah bulan Ramadan. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti kajiannya. Sahabat-sahabat sekalian, istiqomah itu ada pada dua hal. Yang pertama, istiqomah di dalam mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan, dan mempertahankan tauhid. Nah, ini jadi istiqomah dalam akidah, dalam iman, dalam tauhid. Itu harus kita istiqomah di situ. Ya, istiqomah sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Nah, istiqomah dalam ibadah ini konsisten, tetap, teguh, tidak berhenti atau bahkan tidak mundur ke belakang, tetap terus ke depan. Nah, itulah istiqomah. Jadi ada pada dua hal. Nah, adapun istiqomah dalam akidah itu pertama, tidak murtad ya. Tidak keluar dari Islam. Tidak melakukan perbuatan syirik walaupun digoda oleh berbagai macam godaan. Misalnya untuk agar dagangannya lancar, lalu dia pergi ke dukun dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu nanti bisa murtad dia secara nilai, secara akidah di sisi Allah, atau keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, tidak syirik, tidak mempersekutukan Allah, tetap istiqomah dia. Sekali dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau juga kami minta pertolongan. Menyembahnya kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah, menggantungkan harapan pun hanya kepada Allah. Itulah istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid. Yang pertama. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Pertama, menjalankan perintah Allah, baik itu perintah wajib ditambah dengan perintah sunnah. Nah, dia jalankan, dia kerjakan, dia lakukan secara konsisten, ya, secara kontinu. Yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Yang kedua, istiqomah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, larangannya haram dia tinggalkan, tidak tergoda dia untuk melakukannya. Larangan yang makruh dia tinggalkan. Ya, diantaranya mungkin ya merokok misalnya. Ada yang mengatakan itu makruh, ada juga mengatakan haram, dia tinggalkan secara istiqomah. Kemudian larangan subhat yang tidak jelas halal dan haramnya dia tinggalkan. Larangan bid'ah, menambah-nambah dalam praktik ibadah, baik jumlah
jumlah daripada ibadah itu atau cara-cara daripada ibadah tersebut. Nah, jadi jumlahnya, caranya, bentuknya yang tidak jelas sumbernya dia tinggalkan secara istiqomah. Itulah namanya istiqomah dalam ibadah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Apapun godaannya, tetap dia kerjakan perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Jadi istiqomah itu dalam dua hal ini. Apa keutamaan orang yang istiqomah? Baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Luar biasa. Nah, akan Allah hilangkan rasa takut dalam jiwanya. Allah akan hilangkan rasa duka cita dalam jiwanya. Dan Allah janjikan surga nanti di akhirat sana. Ya, jadi ada 3 yang didapatkan bagi orang istiqomah. Baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa duka cita, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, jadi orang yang istiqomah itu dalam akidah maupun dalam ibadah, malaikat berturunan dari langit atas perintah Allah. Nah, malaikat itu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, dijaga oleh malaikat. Jangan takut, kata malaikat. Jangan kamu bersedih hati, jangan kamu berduka cita, bergembiralah kamu, karena surga telah disiapkan untukmu. Bagi siapa? Bagi orang yang istiqomah. Ini surah Fusilat ayat 30. Nah, inilah dalilnya ya. Juga dalam firman Allah yang lain, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat 14. Luar biasa, Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqomah baik dalam akidah tadi maupun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus setelah Ramadan ini. Karena banyak orang begitu selesai Ramadan, dia kendor, dia tidak istiqomah, dia kembali seperti habitat sebelum Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian mari kita lihat cara-cara istiqomah yang sangat ampuh. Nah, ini ada caranya, ada langkahnya, ada kiat-kiatnya. Bagaimana caranya? Bagaimana kiatnya? Mari kita ikuti. Yang pertama, paksakan diri kita untuk selalu membaca Al-Quran. Allah berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, ya Muhammad, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran
dari Rabbmu dengan benar, untuk mengokohkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi baca Al-Quran itu dapat mengokohkan iman, mengokohkan akidah, mengokohkan kolbu, mengokohkan jiwa. Itu baca Al-Quran. Oleh karena itu, paksakan diri kita untuk senantiasa baca Al-Quran. Satu hari satu halaman, satu hari satu juz, tergantung masing-masing. Yang penting istiqomah setiap hari. Nah, itu salah satu ya. Jadi luar biasa ini membaca Al-Quran ini. Ya, ini sudah saya jelaskan tentang keutamaannya itu ketika dalam video tentang nuzul Quran. Nah, jadi karena itu yuk kita paksakan diri kita. Yang kedua, paksakan diri kita untuk selalu sholat berjamaah bagi laki-laki dan sholat di awal waktu bagi perempuan. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah atau azan, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, jadi begitu mendengar azan, bergemetar hatinya, dia segera, ya, laki-laki segera ke masjid atau ke mushola, perempuan segera di rumah di awal waktu, kecuali kalau ada halangan yang syar'i, misalnya kurang sehat atau hal-hal lain yang dibenarkan oleh syariat. Nah, jadi intinya paksakan. Kalau kita paksakan diri kita itu untuk senantiasa berjamaah bagi laki-laki, di awal waktu bagi perempuan, ini caranya kita agar kita tetap istiqomah. Karena tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka mau merubah jiwa mereka, diri mereka. Jadi paksakan jiwa kita, paksakan diri kita. Nah, ini yang pertama untuk sholat berjamaah atau sholat di awal waktu bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, rajin-rajinlah mendengarkan tausiah. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan atau tausiah, karena sesungguhnya tausiah itu bermanfaat bagi keimanan. Nah, jadi tausiah itu adalah untuk menambah imunitas jiwa. Nah, di dalam jiwa itu ada iman. Jadi semakin kuat iman kita, maka jiwa kita semakin semangat. Yang menggerakkan itu kan jiwa kita. Nah, agar jiwa kita itu semangat dia, maka diberikan tausiah, mendengarkan tausiah, baik secara pakai sosial media seperti ini, lewat YouTube dan sebagainya, atau offline secara langsung. Nah, intinya dia harus punya jadwal untuk mengikuti tausiah. Nah, ini, jadi ini bisa membuat orang, membentuk seseorang itu menjadi hamba Allah yang istiqomah. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, perbanyak zikir la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, update-lah iman kalian. Ada yang bertanya dari para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Nabi bersabda, perbanyaklah zikir
la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu lisan kita mengucapkan, kemudian jiwa kita mengikutinya, lalu akal kita mencernanya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dimintai pertolongan, yang berhak untuk dimintai perlindungan, yang berhak untuk digantungkan harapan, illallah, hanya Allah saja. Nah, itu jiwa kita harus mengatakan seperti itu, diresapi, dijiwai. Jangan hanya di mulut. Mulut memang mengucapkan, ya, akal kita itu menerjemahkan, tapi jiwa kita itu menjiwai isi daripada la ilaha illallah. Semakin banyak, semakin sering kita melafazkan itu, nah maka akan tumbuh nanti jiwa yang istiqomah. Nah, karena ini makanan jiwa dia. Oke, jadi paksakan dan perbanyak zikir. Ya, saat di sholat boleh, di atas kendaraan boleh, kapan saja, sedang berdiri, sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring, mau tidur boleh, perbanyak zikir. Dalam keadaan wudhu boleh, tidak dalam keadaan wudhu juga boleh, dalam hadas besar juga boleh dia mengucapkan zikir la ilaha illallah, karena ini paling afdol kata Nabi. Oke, paksakan ya, perbanyak zikir la ilaha illallah agar kita istiqomah. Nah, kemudian kelima, berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya, agama seseorang itu tergantung agama teman bergaulnya, maka hendaklah dia memperhatikan siapa temannya. Nah, jadi kalau kita mau istiqomah, bergaulah dengan orang-orang yang istiqomah. Ya, carilah orang-orang yang soleh, yang istiqomah dia akidahnya, istiqomah ibadahnya. Maka kita pun akan menjadi orang istiqomah. Karena agama kita, bagaimana keyakinan kita, bagaimana keistiqomahan kita, itu tergantung teman kita bergaul. Nah, ada peringatan di sini, catatan. Agama jamaah itu tergantung agama ustadz yang menyampaikan tausiah. Kalau ustadznya ya benar-benar ustadz yang lurus, ustadz yang istiqomah, maka jamaahnya pun akan menjadi jamaah yang istiqomah. Tapi kalau ustadznya tidak lurus, tidak istiqomah, maka jamaahnya pun akan seperti itu. Karena memang kata Nabi, ulama atau ustadz itu terbagi dua. Ada ulama su, yang buruk, yang jelek. Ada ulama hasan, yang baik, yang lurus, yang istiqomah, yang benar. Nah, makanya kita harus hati-hati, harus jeli kita dalam memilih ustadz juga. Baik, yang keenam, membaca atau mendengar kisah para nabi dan orang-orang soleh. Sirah nabawiyah atau sirah orang-orang soleh. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul itu kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hati engkau, dan dalam surat ini telah datang kepada engkau kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi ketika Nabi berdakwah, hampir Nabi itu putus asa, hampir Nabi itu mau balik ke belakang. Nah, lalu Allah ceritakan dalam Al-Quran itu kisah-kisah Nabi terdahulu, perjuangan Nabi terdahulu, bagaimana beratnya perjuangan Nabi-Nabi terdahulu. Nah, dengan itu Nabi menjadi teguh kembali. Nah, kita pun hendaknya begitu. Kita baca sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan orang-orang soleh dulu. Nah, dengan belajar dari situ, maka kita semakin kuat, semakin istiqomah kita dalam akidah maupun dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh,
memilih amalan kesukaan. Contohnya salat sunnah wudu. Ini sahabat Nabi ini. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-salata wa la yuhafizu 'alal wudu' illa al-mu'min. Beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amal. Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling baik adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah seorang mukmin yang sempurna. Nah, jadi beristiqomah. Tidak semua, ambil salah satunya. Misalnya wudhu, habis wudhu sholat sunnah wudhu. Atau misalnya dia istiqomah dalam puasa Senin Kemis, atau dia istiqomah di dalam berdakwah, tidak terpengaruh dengan apa-apa, istiqomah terus. Istiqomah untuk sholat berjamaah, pilih salah satu. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita mengistiqomahin satu, itu luar biasa. Sebagaimana Bilal bin Rabah, dia istiqomah, habis wudhu dia sholat sunnah wudhu, selalu begitu. Tidak istiqomah, makanya kata Nabi, sandalnya sudah sampai duluan di surga, orangnya masih di muka bumi. Kenapa? Karena istiqomah dalam satu amalan, walaupun kelihatannya kecil, tapi istiqomah. Nah, yang kedelapan, berusaha menjadi orang mukhlas. Tidak hanya mukhlis, tapi mukhlas. Allah berfirman, qala fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka manusia itu semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas, orang yang telah diikhlaskan oleh Allah di antara mereka. Bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, ya dia sendiri, ya dia sendiri yang ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu yang sudah diikhlaskan. Tuh, yang sudah diikhlaskan. Kalau mukhlis itu masih orang beriman, tapi kalau mukhlas sudah orang bertakwa. Nah, itulah yang betul-betul bertakwa, haqqa tuqatih, itu orang mukhlas. Nah, kalau sudah dia mukhlas, dia tidak akan lagi bisa digoda oleh setan. Nah, jadi kita berusaha mukhlas. Jadi mukhlas itu semata-mata mencari ridho Allah, tidak pengaruh dengan yang lainnya. Ini memang butuh latihan. Jadi kadang-kadang kita itu dari ria-ria sedikit, kemudian kita pindah naik kelas menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, walaupun sedikit masih ada rasa kecewa. Nah, baru kita nanti naik orang yang mukhlas, tidak ada rasa kecewa. Walaupun orang mengejeknya, walaupun orang misalnya membulinya, dia tidak ada terpengaruh. Semata-mata dia mencari ridwan Allah. Usahakan kita dan berdoa kita menjadi orang yang mukhlas, maka istiqomah Allah berikan kepada dia. Nah, yang kesembilan, senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, diantaranya hadis Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kolbu, tetapkanlah hatiku, kolbuku di dalam agama Engkau. Nah, kolbu di sini maksudnya jiwa. Tetapkanlah jiwaku ya Allah dalam agama Engkau. Minta, jadi minta kepada Allah agar istiqomah. Kemudian lagi, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan kolbu, membolak-balikkan jiwa, tetapkanlah hati kami, kolbu kami, jiwa kami untuk senantiasa mentaati Engkau. Nah, jadi yang pertama ini adalah untuk ketetapan akidah, yang kedua ini untuk ketetapan ibadah. Baca ini, sering-sering dibaca. Ya, silakan dibaca. Habis sholat, kapan saja minta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah. Nah, kalau dia untuk keluarga, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Qulubana, jangan qalbi, kalau qalbi sendiri. Qulubana. Seperti di bawah qulubana dia. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana. Nah, itu berarti pakai kami. Ya, pakai kami, niatkan keluarga kita.
agar Allah berikan istiqomah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.